Halo, kembali lagi di PSR. Kali ini kalian ada di konten PWN, PSR Weekly News. PSR Weekly News adalah konten yang membahas tren atau berita-berita viral seputar industri perfilman selama sepekan lalu. Kali ini di episode pertama kita mengundang Yohanes Vendrian sebagai tamu untuk mengomentari berita-berita yang viral sepekan lalu. Berita pertama datang dari Ben Affleck yang katanya jadi Batman lagi di Aquaman 2. Jadi kalau teman-teman ngikutin berita-berita dari Warner Bros atau di DCEU ya, Ben Affleck itu katanya terakhir akan muncul di The Flash dan baru-baru ini rilis foto dan berita mengejutkan bahwa Ben Affleck akan kembali lagi untuk Aquaman 2. Gimana nih Bung Yohanes Vendrian? Ada komentar nggak? Baik, terima kasih Bung Andri. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya hanya kunjungan ke tempat syuting dari saudara Jason Momoa. Jadi mungkin saja Ben Affleck di situ hanya bermain, bukan berarti dia berperan dalam filmnya. Bagaimana kalau menurut Bung Andri bagaimana? Jangan-jangan dia cuma main tapi cuma dari badan ke bawah aja ya, kayak post credit scene-nya Oh, Shazam ya. iya betul sekali. Tidak pakai kepala dan itu cara murah ya. Berita kedua datang dari trending topik, nggak cuma di Twitter tapi ada juga di forum-forum yang kemudian diangkat beritanya oleh media-media, yaitu adalah soal visual efek dari Marvel Cinematic Universe yang katanya parah dan jelek banget di fase keempat ini. Jadi banyak keluh kesah nih dari vendor-vendornya film-film MCU ya. Protes katanya Disney dan Marvel itu nggak ngasih timeline yang reasonable, duitnya dikit, timelinenya tipis gitu. Ini kayak apa ya? Kayak kejadian vendor klien di Indonesia ya. Jadi ternyata industri kreatif di Indonesia sama di luar negeri di Hollywood juga sama ternyata ya. Sama-sama punya klien nyebelin, sama-sama punya vendor mungkin ya ngerjain juga gak bener ya gitu ya. Gimana nih, Bung Yohanes Vendrian? Ada komentar? Baik, terima kasih Bung Andri. Jadi kalau soal ini sebenarnya hal-hal yang seperti tadi disampaikan oleh Bung Andri memang sering terjadi juga di Indonesia. Mungkin kalau misalnya mereka ada di Indonesia bakal menyampaikannya nge-tweet di HRD Bacot gitu ya. Jadi akan menyampaikan keluhan-keluhan dari hal-hal yang dikasih sama tim Marvel gitu kan, dan akan mengata-ngatai soal dasar Kevin Feige, pip gitu, nggak boleh. Nah, jadi itu sebetulnya kalau memang anda semua hanya bisa mengeluh saja tapi masih bekerja di situ, mending kalian semua resign saja gitu. Karena Kira Anda masih nerima duitnya, tapi masih bekerja di situ. Itu gimana konsepnya? Seperti itu, Bung Andri. Kami kembalikan ke Bung Andri dari kalau PSR. kalau kalau masuk HRD bacot kira-kira overtake gimana tuh ya? Nah, itu makanya ada statement yang, aduh, saya harus menjaga wibawa ya, Bung Andri. Jadi saya tidak bisa komentar banyak seperti itu, Bung Andri. Ya ampun, ya ampun. Ya pokoknya buat temen ya menariknya lagi ya sebenarnya ngomong-ngomong soal visual effect Marvel ini ya. Vendor-vendor kan pada protes dan segala macam. Menariknya lagi adalah harusnya kan logikanya kalau visual effect ya pelakunya lah ya vendor-vendor yang ngerjain efek-efek dari Marvel itu udah memang ngomong clear bahwa itu tuh kayak kita ngerjainnya nggak maksimal kok, harusnya kan memang hasilnya nggak maksimal, bener nggak sih Betul sekali, logikanya. Bung Andri. Tapi Betul kenapa sekali. ada fans yang membela dan bilang CGI-nya bagus? Apakah dia memang sangat-sangat si paling Marvel dan si paling ngerti dalam efek CGI atau cuma sok ngerti aja? Tapi itu hak mereka. Mungkin bagi mereka, maksudnya dalam artian mungkin bagi mereka pemahaman CGI itu bagus kayak begitu nggak apa-apa juga Iya. kan. Nggak ada Tapi yang ada salah. ada hal yang harus Bung Andri mengerti bahwa memang di dunia ini ada yang namanya yin dan yang gitu. Ada yang hitam, ada yang putih. Jadi Hmm. memang hitam dan putih itu selalu ada dan agar selalu seimbang. Jadi memang kalau ada yang mendukung soal VFX sejauh ini Marvel masih bagus-bagus aja, berarti memang tontonan mereka masih kurang. Wah. Wah! Langsung berita Ah, ketiga. ya oke. Berita ketiga datang dari Indonesia. Kali ini kita datang dari salah satu selebgram yang lumayan viral terus ya recently ini ya. Yang filmnya juga baru rilis yaitu Bukan Cinderella. Jadi datang dari Fuji, salah satu aktor atau aktris dari film Bukan Cinderella. Jadi ada berita nih setelah filmnya rilis, Fuji disemprot pedas oleh para haters setelah film perdananya launching gitu. Nah, apa sih komentar haters? Jadi komentar haters nih gue bacain aja ya. Katanya Fuji, dia tuh dikatain, oh ini mah hasil gendong gala, hasil kematian, oh ini film hasil pansos sama gala, katanya Fuji. Jadi Fuji itu akhirnya meresponi dengan cukup sebel juga kayaknya ya, kelihatan banget nih. Katanya mungkin kalau aku mati baru kalian seneng kali ya, atau ngerasa bersalah, aku nggak tahu gitu. Jadi eh gue
Gua nggak tahu gimana, pokoknya kayaknya ada orang benci sama Fuji, terus dikata-katain, terus bawa-bawa personalnya begitu. Gimana, Bung Yohanes Hendrian? Baik, terima kasih Bung Andri. Saya izin berkomentar. Jadi untuk kejadian ini memang sudah sering terjadi ya di dunia hiburan, terutama film gitu ya. Ketika ada film yang kurang dengan selera mereka, terus juga penampilan yang kurang, ya wajar saja kalau muncul-muncul kritikan-kritikan yang ada yang membangun, ada yang merusak gitu. Tapi tolong jangan menyerang personalnya. Kalau menyerang itu hanya karyanya aja, seperti itu Bung Andri. Dan Betul. kalau karyanya ini memang seperti apa sih kalau kritikannya dari Bung Andri? Ya, kembalikan ke Bung Andri. Waduh, lempar. Lempar ini lu ya, nggak mau ngedajin hater ya. Ya oke. Ya saya sebagai pencinta film, film-film bagus ya. Kalau film jelek mah nggak usah dicintain. Anyway, sebagai pencinta film, bukan Cinderella ini, dari trailernya saja kita sudah bisa lihat aktingnya Fuji yang amat sangat wadidaw sekali gitu ya. Ketika menonton pun juga sangat wadidaw sekali. Saya sebagai penikmat film, saya tidak setuju nih dengan para haters. Kok ngatain Fuji gara-gara dia dapat tenar dari kematian Gala atau kematian kakaknya Eh, Vanessa Angel ya? Ya, bukan Nggak, galanya, mohon maaf. oh ya, sorry, bukan kematian Gala, maaf. Maksudnya karena hasil gendong Gala gitu loh, Ya. pajak sosial gitu. Hmm, Nggak boleh. Itu hmm, tipping point. Itu mungkin hmm, memang kebetulan ya keberuntungannya dia lah. Kita harus hmm, appreciate lah. Kita bangga lah kalau ada keberuntungan dia. Tapi kalau kita mengomentari soal actingnya atau filmnya, sangat wadidaw. Jadi maksudnya kalau mau ngatain nih buat para hmm, haters, ngatain aja actingnya gitu loh. Gak usah ngatain personalnya gitu loh. Itu udah cukup hmm, kok materinya hmm, ngatain actingnya. hmm. Jadi Tapi memang memang nggak perlu gitu, nggak perlu ngata-ngatain betul, personal gitu. betul. Tapi kalau Gitu. soal kata-kata netizen bilang kalau si Fuji ini gendong gala, nggak salah dong. Tiap kali Gas. konten kan dia gendong gala. Oh, itu juga nggak salah. Iya, Tapi betul dong. kalau diasosiasikan dia dapat acting atau dapat film projectnya itu karena gendong galang, salah. Oh iya, karena galanya nggak Bukan. digendong ya, galanya dititipkan ke orang lain gitu ya. Betul. Ah, itu Uh, betul. betul. Jadi, Kita di sini belain Fuji ya. Lagi iya pula Anda betul. para haters memang Anda pernah acting. Hah? Nah, Acting paling acting 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 Anda kan selama ini cuma di sosial media kan berusaha jadi sok jahat tapi sebenarnya Anda kalau disamperin juga nggak berani kan itu acting Anda kan para haters. Di sini saya bela hmm, Fuji ya. Saya bela iya, Fuji. Fuji, iya. kami bela Anda. Justice for Fuji. Justice for Fuji. Jadi nggak apa-apa lah. Hmm. Dibilang acting jelek. Hmm. Lanjut. Ya, sekian berita sepekan kita dari PWN, PSR Weekly News. Ditunggu minggu depan lagi, kita akan membacakan berita-berita viral seputar perfilman selama sepekan yang lalu. Thank you Bung Yohanes Fendrian sudah membantu saya untuk mengomentari. Akhir Baik. kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut.